ini Pak Didik ini sampai bisa ada di titik sekarang ini, mau katanya tadi bandel. Kemarin saya muterin berapa nih? 310 kilo. 310 kilo. Iya. Itu kayak dari mana ke mana itu ya Sobat Seonnya? Dengan keadaan ini sih dengan potensi kita juga saya yakin mereka pasti siap. Terus sama saya pukul tuh potensi. When the children of tomorrow dream away in the wind of change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam, dini hari, kapanpun Sobat Seon nonton ini. Ketemu lagi dengan saya Ian Kanlah di Pose Podcast Seon. Keprok atuh. Udah jauh-jauh kesini ya Sobat Seon ya. Tapi sebelum kita memulai nih Sobat Seon, mungkin Sobat Seon agak aneh melihat setting kita. Kita memang ada di studio baru. Amin tuh, ada yang amin katanya ya. Ya nggak apa-apa, segala sesuatu yang baik, yang bagus itu harus diaminin. Nah, sekarang ini kita jauh-jauh nih ya, Sobat Seon, bertandang bertandang ke, ya masih di Indonesia juga. Kita sedang berada di tempat yang sangat segar ya. Kelihatan kalau di ini buat info aja, kalau studio Seon kan sempit ya Sobat Seon ya. Kalau ini luas, lega, saya bisa lari-lari nih ya. Nah, di episode di pose episode kesekian ini, saking banyaknya saya juga lupa ya. Ini kalau apa settingnya udah gini, kalau tamunya nggak spesial, kebangetan podcast Seon ya. Sobat Seon, kebangetan. Jadi kalau udah settingnya kayak gini, tamunya juga harus yang spesial juga. Jadi kali ini kita sudah kedatangan Pak Didi Arianto. Tepuk tangan atau rame di sini gimana Anda? Nah, gitu. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Didi. Selamat dini hari. Selamat dini hari juga. Sehat Pak Didi? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi saya mau kenalin Pak Didi dulu nih ya. Jadi Sobat Seon, Pak Didi ini adalah CEO Seon Indonesia. Pak Didi, CEO itu sebenarnya kepanjangan dari apa sih? Saya tuh sering dengar CEO ini gitu. Sebenarnya CEO itu apa? Nah, saya sendiri malah gak ngerti. Gimana sebagai seorang CEO itu? CEO itu Chief. Nanti ada dikasih tahu di sini. Apaan ya? Soalnya awal muasal saya asal jadi muasal. Saya jadi CEO sebenarnya kan saya cuma membackup membackup anak-anak muda aja lah yang di Seon itu. Karena mereka kan butuh istilahnya butuh yang tua. Butuh yang tua dan butuh istilahnya kalau ada yang miring sedikit dilurusin. Akhirnya anak-anak yaudahlah Bapak jadi CEO aja. CEO itu apaan sih gitu loh. Pak Didi ini CEO. Pak Didi ini suka merendah Sobat Seon. CEO itu Chief Executive Officer gitu. Tepuk tangan dong buat saya udah ngasih tahu. Terima kasih prompter. Setahu saya biasanya kan kalau saya paling kalau nggak Presdir utama. Makanya baru sekali ini saya dapat gelar CEO di Seon. Itu tuh biasanya akal-akalan aja Pak Didi. Ya, kayak makanya setahu saya di perusahaan lain saya paling banter cuma direktur utama, presdir atau dirut ya. Sama dirut. Sama direktur lah, ada satu direktur. Ini yang di presdir CEO. 2. Ini CEO, makanya CEO apaan gitu. Ini tuh sama halnya dengan ini Pak Didi. Sama presiden direktur lah kalau gitu. Ya, jadi pokoknya semua istilah yang ada Inggrisnya pasti mahal. Es jeruk kalau di warteg 5.000. Iya, betul. Kalau di yang udah ini kalau orange juice jadi 25.000. Nah, jadi diharapkan dengan sebutan CEO ini semakin mahal kelihatannya ya. Meningkatkan nilai jual perusahaan. Nah, meningkatkan nilai jual perusahaan. Aduh, Pak Didi, terima kasih loh kesempatannya saya dan teman-teman Seon bisa main ke sini bertandang. Ya, walaupun jaraknya jauh tapi tidak mengurangi semangat kita walaupun agak panas ya. Iya, betul. Biasanya kalau di
Setiabudi, Bandung itu kan dingin ya. Dingin. Nah, di sini mah agak panas. Agak panas. Saya yang minta maaf ya, mungkin karena kesibukan saya baru bisa nyempetin tuh di malam hari. Nggak apa-apa. Biasanya kan kalau di Bandung kan dibuatnya kan kalau nggak pagi sore. Iya. Ini makanya sekali-kali kita bikin malam hari. Tidak apa-apa Pak. Ini kalau boleh jujur, ini adalah kali pertama setelah saya 1,5 tahun terlockdown Pak. Nggak ada job di luar Bandung. Ini alhamdulillah nih gara-gara Pak Didi nih alhamdulillah. Gitu. Nanti kalau butuh-butuh lagi Pak, ini WhatsApp saya silakan di save Bapak 08. boleh. Boleh ya nanti ya. Nah Pak Didi sebelumnya suka nonton pose nggak? Pose? Podcast Seon suka nonton nggak? Suka lihat sekilas kan kadang-kadang anak saya kan yang aktif di Ibra itu yang aktif di Seon. Suka sih Pak ada posting terbaru, oke saya lihat sekilas. Lihatin berarti udah nggak asing lah dengan saya Pak ya? Oh udah. Siapa udah emang saya? Namanya aja yang lupa. Berarti kalau namanya lupa orangnya juga lupa. Orangnya ingat. Saya waktu datang pertama lihat, ini yang biasa di pose ini gitu. Cuma namanya siapa? Namanya nanti ada di sini Ian Kanlah, bukan Ian Kasela Bapak ya. Ian Kanlah beda. Kenapa pakai Kanlah ya? Karena itu tuh ya kenapa Bapak yang nanya, jadi mohon maaf kan ini. Kan harusnya saya yang nanya. Kenapa nggak Ian deh? Oh jangan. Kalau Ian Kanlah tuh kesannya tuh diiyanin aja gitu, iyanin aja gitu ya. Nah kalau sering nonton Seon berarti Bapak tahu segmen pertama di tiap semua bintang tamu pose itu kita masuk dulu ke PMS pertanyaan masa sekolah. Jadi Pak Didi, PMS ini untuk ngetes, ini kan sebagai CEO pasti sobat Seon yang nonton pasti, berarti pinter. Apalagi kan Seon ini sekolah online yang berhubungan dengan dunia pendidikan gitu. Kita akan ngetes. Masih inget nggak ini Pak Didi akan pelajaran-pelajaran zaman dulu ya? Iya. Kita cek dulu ya. Coba ini saya, Pak Didi silakan pilih. Ini ada mata pelajaran biologi ya. Terus ada ilmu pengetahuan sosial. Saya nggak bisa di Inggrisin itu, kalau yang itu bingung juga saya. Biologi dan IPS, Bapak. IPS saja, karena saya anak IPS. Anak IPS sama. Bukan anak IPA. Ini mah gampang, harusnya ketebak lah ya. Kota yang dijuluki kota pelajar, Bapak. Yogyakarta. Wah, bener. Bener. Coba tolong tim kreatif yang bikin soal, coba lah yang susah-susah. Jangan karena orang ini CEO terus Anda bikin yang gampang-gampang ya. Yang susah-susah dia. Oh iya benar CEO teh gitu. Pak, kalau gitu saya kurang puas, saya tanyain yang biologi. Boleh. Pak, satu aja ya. Biologi? Kan dulu ini pas SD kan dapat juga sebelum milih IPA. Belum ada dulu. Oh belum ada ya? Kita dapat biologi tuh seingat saya SMA ya. Waduh, kita beda angkatannya jauh juga Pak ya. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya tanya aja nih. Tumbuhan yang membuat makanannya sendiri, cara tumbuhan membuat makanannya sendiri itu disebut apa? Nggak apa-apa Pak, saya juga kalau nggak ada jawabannya itu saya juga lupa. Itu pertanyaan yang sangat sulit untuk saat ini ya. Wah. Kalau boleh bayar, mendingan saya bayar orang untuk menjawab. Jawabannya fotosintesis, tapi nggak apa-apa, namanya manusia kan suka lupa, nggak apa-apa. Saya juga kalau nggak ada contekannya, oh iya bener fotosintesis. Aduh, tapi itulah ya Sobat Seon ya, dunia sekolah tuh mau kita udah setinggi apapun, jangan lupakan ilmu yang kita dapatkan di bangku sekolah ya Pak ya. Iya, betul. Karena itu akan berpengaruh ke pengambilan keputusan, ke sikap kita, kesikap kita menyelesaikan masalah, mensederhanakan masalah gitu ya. Kurang lebih gitu Pak ya. Iya, betul. Tapi barusan Bapak lupa fotosintesis. Karena saya nggak pernah, perasaan seingat saya belum pernah dikasih pelajaran biologi. Oh, karena IPS tadi ya, karena anak IPS. Iya. Ngeles aja nih Pak Didi. Coba kalau tanya antropologi gitu mungkin saya tahu. Sosiologi gitu ya tahu. Iya. Ya nggak apa-apa, semua orang ada bidang ilmunya masing-masing. Nah, Pak Didi, kita masuk ke ini nih. Saya tuh penasaran, seorang Didik Arianto, ini tuh SD-nya dulu di mana? SMP di mana? SMA di mana? Terus kuliahnya tuh dulu jurusan apa? Dari SD dulu deh. SD di mana nih Pak Didi? Saya SD itu di kampung. Di kampung? Di kampung tuh di mana Pak? SD Jetis Karampung Kalijambi. Itu adanya di desa kecil di Kabupaten Sragen.
Di Kabupaten Sragen. Masih ada nggak Pak SD-nya tuh Pak? SD-nya masih ada. SD-nya masih ada dengan nama yang sama. Dengan nama sama. Oh, iya. Tempatnya masih tempatnya di situ? sama persis. SMP. Ya. SMP-nya saya dari rumah itu 7 kilo. 7 kilo? Iya, SMP Negeri 1 Gemolong. Oh, masih di daerah Jawa Tengah juga apa? Dia masih di Kabupaten Sragen. Di Sragen. Sragen Jawa Tengah kan Pak ya? Sragen Jawa Tengah. Ah, bener IPS saya nih sobat saya nih. SMA sekarang. SMA saya di Solo, SMA 1 Solo. Di Solo. Iya. SMA 1 Solo. Kenapa Pak dari Sragen ke Solo waktu itu? Karena katanya sih ya, katanya dulu kan ini ada cerita nih. Wah, aduh. Jadi saya dulu kenapa saya masuk SMA 1 Solo? Karena saya merasa tertantang. Tertantang kenapa, Pak? Saya itu dari kecil nakalnya minta ampun. Oh, kelihatan, Pak. Ada bekasnya biasanya. Jadi saya tuh tertantang sama, saya ingat saya tuh dulu SMP ngajak berantem guru PMP. Wah, PMP itu sobat Seon pendidikan PPKN kalau di ini ya. Iya, Oh, beda lagi ya? Sama kan? ya. Pendidikan Moral Pancasila. Ya itulah kalau zaman saya PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Betul. Kalau dulu itu kan istilahnya penentuan lulus tidaknya itu kan dari nilai NEM ya. Iya, NEM. NEM dari hasil Eptanas itu kan NEM gitu. Sempat ribut kan karena orangnya kan satu bandel. Oh. Jarang masuk sekolah. Wah. Bisa jadi CEO ya? Makanya saya kadang-kadang, tapi lucunya gini, sekarang saya kalau lihat anak saya malas, saya marah. Marah ya? Padahal kalau ingin zaman dulu bapaknya itu bandel, sekolah jarang. Nih anaknya sedang ada nih. Jadi kalau mau jadi CEO, bolos lah. Jadi sempat dulu ribut sama guru PMP. Oke. Nah, ribut di situ. Itu ditantang berantem, Pak? Ribut mulut. Oh, adu mulut ya. Adu mulut ya namanya mungkin namanya orang tua ngasih ke anak. Ya, jiwa muda. Jiwa ngayal gitu lah. Dari situ dia ngancam, kamu gak bakalan lulus lah gini gitu. Oke lah, lihat aja. Lulus akhirnya. Lulus. Jadi semula itu saya itu dulu kalau zaman dulu tuh kalau kita peringkat 10 besar itu suka ditulis di rapot. Bukan di rapot. Di halaman sekolah. Oh, di mading. Bukan di mading. Jadi ada papan tulis. Beda lagi ya angkatannya ya, jauh banget kayaknya. Jadi di papan tulis ditaruh di bawah tiang bendera. Wih. Itu ditulis ranking 1 sampai 10. Hanya 1 sampai 10 saja. Hanya 1 sampai 10. Oke, Pak Didik ranking. Waktu itu karena saya tertantang itu, akhirnya pas kelulusan saya ranking nomor 2. Wah, ranking 2 tuh. Padahal sebelumnya nggak pernah masuk 10 besar. Wah, karena jadi merasa tertantang itu ya itu. Gara-gara itu jadi sobat Seon kalau mau masuk ranking 10 besar tantanglah gurumu. jangan dong. Jangan itu kan ibaratnya perantara akhirnya jadi ke-trigger ya, Pak ya. Iya, betul. Dari SMA kuliahnya di mana, Pak? Dari Solo. Entar dulu ini belum selesai. Belum selesai. Oke, silakan. Ada Indomie nggak? Indomie. Karena namanya bagus, akhirnya bisa masuk sekolah favorit. Jadi dulu di Karsidenan Solo kan meliputin Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Boyolali, Karanganyar, sama Surakarta sendiri, Kota Madia. Nah, itu kan sekolah favoritnya dulu ada 2, SMA 1 sama SMA 3. Oke. Nah, karena namanya bagus, akhirnya bisa masuk ke SMA 1. SMA 1. Iya, di Solo. Di Solo, gara-gara itu ya. Gara-gara itu. Lah, masuk SMA 1, kelas satunya kumat lagi bandelnya. Kumat lagi, karena nggak ada yang ditantangin. Nah, gitu. kumat lagi bandelnya. Udah, karena itu. Jadi, saya dulu masuk IPS itu bukan karena apa ya? Bukan karena bandel. Pilihan. Oh, karena ya, karena bandel. Iya, biasanya anak IPS itu katanya anak bandel. Bandel gitu loh. Akhirnya pada saat terima rapot itu, nah, nih lupa kan. Oh, berembun. Berembun ya. Saya jadi ingat sama siapa? Sama siapa, Pak? Sama ibu. Oke. Iya. Jadi kan kelas 1. Jadi itulah ya, sobat Seon ya, kalau misalnya kita mengenang pendidikan kita, atau boleh ambil tisu nih sobat Seon. Jadi kalau misalnya kita mengenang masa sekolah kita, pasti tidak lepas dari peran orang tua
ini Pak Didik ini sampai bisa ada di titik sekarang ini, mau katanya tadi bandel nantangin guru PMP, pasti ada peran serta doa orang tua Pak ya. Betul. Ya. Betul. Mau kita kayak gimana pun, sebandel apapun, orang tua mah terus ngedoain. Jadi makanya kalau bisa kitanya jangan bandel. Jadi doanya makin mujarab. Gitu kurang lebih Pak ya. Iya betul banget ya. Nah, ya gara-gara apa? Lihat ibu saya sedih. Lihat rapot saya jelek, kelas 2-3 saya jadi bersemangat lagi. Oh, akhirnya jadi ke-trigger lagi. Jadi lebih baik lagi lah gitu. Iya, gitu cerita gitu. Di SMA itu? SMA itu. Terus akhirnya? Dari situ saya, karena saya melihat ingin membanggakan orang tua, akhirnya saya ngambillah di STAN. Di STAN? Iya. Oke, akhirnya hijrahlah dari Solo ke Jakarta. Ke Jakarta. Itu tahun berapa sih Pak? Itu tahun 92. Tahun 92? Aduh, saya umur berapa tuh ya, masih belum bisa jalan saya Pak ya. Iya. Oke, akhirnya masuklah ke STAN. Ke STAN, iya. Masuk ke STAN, lulus dari situ kan biasa kalah jadi PNS. Oke. Iya. Cuma karena memang passion saya itu sebenarnya bukan sebagai PNS ya. Sebagai apa Pak passionnya Pak? Saya dari dulu semenjak saya masuk ke PNS itu, saya tuh sebenarnya udah jarang, istilahnya gimana ya, udah suka bermain keluar, baru keluar itu dalam arti berpetualang gitu? Berpetualang untuk adventure berbisnis, gitu. Bukan untuk berbisnis. Jadi saya nggak begitu gubris yang diem di kantor, di kantor gitu nggak. Saya dari dulu absen pagi. Ntar jam 9 keluar. Memang saya akuin dulu itu kan nggak boleh itu namanya kan korupsi waktu. Betul. Gitu. Nah gitu. Dari awalnya di situ. Akhirnya setelah saya selesai kan dulu kan ada ikatan dinas tuh. Karena udah selesai ikatan dinas saya, akhirnya saya mengajukan resign. Oke. Gitu. Setelah berapa tahun Pak? Itu saya ajuin resign tahun 2011. 2011? Iya. Lama juga ya berarti. Lama, sekitar 15 tahun lah. Oke, akhirnya kita lulus dari STAN kan 95. 95 langsung kerja kan. Nah, 15 tahun kerja saya ngajuin resign. Oke. Gitu. Cuma baru ada surat resmi keluar itu tahun 2016. 2016 baru resmi officially lah ya. Officially, cuma sebetulnya selama tahun 2011 sampai 2016 itu saya udah nggak di situ lah ya. Udah nggak di situ. Cuma saya udah merintis untuk berbisnis di luar itu ya dari benar-benar berbisnis itu dari tahun 2005. Dari 2005. Ya, 2005. Berarti memang sudah istilahnya Sobat Seon sudah pelan-pelan mengarahkan dirinya ke passionnya Pak ya. Iya. Dari akhirnya memutuskan untuk sepenuhnya menekuni passionnya. Tapi Pak ini saya lihat di sosial media Pak Didik ini sering sepedahan. Apakah bisnisnya jual beli sepeda, Bapak? Kalau sepeda itu kegiatan 3 tahun terakhir ya. Karena apa? Karena apa, Pak? Sepedahan tuh. Karena kan orang sepedahan ini happening karena pandemi nih kemarin-kemarin. Ternyata kalau 3 tahun belakangan sebelum berarti pandemi. Dari sebelum pandemi iya, tuh. Sebelum pandemi. Kalau sebelum itu karena pengen kurus aja. Pengen kurus, Bapak? Iya, awalnya. Oke. Kurus nggak? Hah? Kurus nggak? Soalnya saya kebetulan lagi nyari juga nih. Katanya sih turun banyak. Istri yang suka protes, Mas jangan kurus-kurus kayak gitu loh. Oh, soalnya seneng yang montok-montok ya Teteh ya. Paling jauh sepedahan dari mana ke mana nih? Paling jauh tuh kemarin saya muterin berapa nih? 310 kilo. 310 kilo? Iya. Itu kayak dari mana ke mana itu ya Sobat Seonnya? Pokoknya bayangin kayak sendiri. Cirebon. Jakarta Cirebon lebih dikit lah. Kalau Jakarta Cirebon kan cuma 220. Oke, itu mah bukan lebih dikit atau Bapak lebihnya 100 kilo mah. Kan Jakarta Cirebon kan 220. Iya. Bapak 310 atau bukan lebih dikit atau itu mah lebihnya banyak. Bapak mah kalau cuma dari Jakarta ke Cirebon kenapa nggak naik travel Bapak daripada naik sepeda? Justru itu enaknya kalau naik sepeda. Itu sendirian Pak naik sepeda? Oh enggak, itu kebetulan pas ada acara Audak kan. Kalau saya sendirian itu paling ya sekitar 100 sampai 125 kilo. Itu masih rutin Pak, maksudnya dalam seminggu tuh pasti. Dalam seminggu itu target saya seminggu itu jarak tempuh tuh kurang lebih sekitar 150 sampai 200 kilo. Waduh.
Ini nih ya Sobat Gitu. Sion, jadi kalau mau ngulik-ngulik nanya-nanya sepeda boleh nih DM Pak Didik. Ada yang dijual mungkin Mas? Kalau jual nggak pernah, kalau dikasih pernah. Dikasih pernah ya. Nah itu yang dikasih-kasih, kalau yang udah nggak kepake boleh deh dihibahin buat Sobat Sion ya. Aduh, nah tadi Pak Didik sempat bilang kalau udah punya passion bisnis. Walaupun akhirnya sempat masuk stan, terus akhirnya nggak passionate lah gitu. Yeah. Emang bisnisnya apa aja Pak Didik nih? Dulu pernah bergerak di bidang pengadaan alat-alat pendidikan juga. Oke. Itu tahun 2006 sampai 2009. Saya tuh dulu pegang dana BOS. Oke. Pegang dana BOS sama dulu ada istilah dana blok grant. Itu untuk pengadaan lab komputer, lab bahasa. Oh, yang terkait dengan dunia pendidikan ya. Itu terus tahun 2008 saya pernah bantu teman itu untuk timah. Oke. Timah smelter di Bangka sama trading batu bara. Nah, itu berlangsung sampai sekarang. Sampai sekarang tuh kalau yang batu bara ini. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Batu sama bareng-bareng sama teman-teman lah gitu. Gitu. Nah, terus sekarang ini ada coba sama teman-teman juga bikin di bidang logistik tapi khusus untuk dangerous good, untuk pengiriman obat-obatan, vaksin, alat kesehatan gitu. Oh. Gitu. Jadi bisa dibilang memang udah sengulik itu sama dunia bisnis. Emang triggernya dulu kenapa sih Pak tertariknya sama dunia bisnis gitu tuh? Apa yang menjadi primadona di dunia bisnis sampai Pak Didik tuh tertarik gitu? Saya tertarik karena ada tantangan. Jadi saya tuh orangnya paling suka mengambil resiko. Oke. Jadi kalau nggak ada resiko tuh nggak enak. Oh. Jadi hidup itu paling enak kalau kita bisa nyerempet resiko lah. Nah, agak closer to the edge lah ya. Iya. Kalau hidup lurus-lurus aja tuh kan kesannya kayak monoton gitu loh. Nah, tuh quotes tuh. Itu nggak menantang. Nah, Sobat Sion ya, kalau hidup lurus-lurus aja tuh monoton. Ya, nggak menantang. Apalagi kita sebagai laki-laki kali Pak ya, butuh tantangan betul. Kali ya. Kita kurang lebih seperti itulah ya. Terus ini kalau dari sisi hobi sepedaan, itu ada nggak bisnis yang Pak Didik lirik nih dari sepedaan selama jalan jauh tuh ratusan kilo? Kemarin sempet saya itu mau take over distributor sepeda MTB Surly. Yang terbesar di Indonesia itu adanya kan di Bali. Iya. Nah kemarin sempat kita mau take over karena nggak ada kecocokan harga, akhirnya mundur dulu. Ntar pelan-pelan juga kalau dia butuh pasti juga ngubungin kita lagi. Itu orang bisnis banget tuh. Nah ngomongin soal bisnis lagi nih Pak Didik, apalagi di dunia bisnis dari sektor apalagi yang tertarik sama Pak Didik? Mungkin bisnis cupang Pak, sekarang kan lagi musim tuh cupang banyak, mahal-mahal tuh ternyata. Pak Didik nyangka nggak dulu tuh perasaan saya zaman SD perasaan murah gitu ikan itu, sekarang kayaknya mahal gitu. Ada tertarik Pak bisnis cupang? Iya cuma satu punya bisnis travel haji dan umroh juga. Madinah Iman Wisata. Oh iya. Itu kemarin harusnya sudah IPO, cuma karena terbentur COVID, akhirnya pihak bursa minta ditunda sampai dengan selesai pandemi sampai umroh dibuka lagi. Sekarang kan umroh untuk Indonesia kan masih di ban sama pihak Saudi. Mereka minta setelah pihak Saudi membuka ban-nya buat Indonesia. Oke, baru IPO gitu. Ya. Iya. Oke, iya. Nah, jadi kiprahnya Pak Didik ini sebagai pebisnis lah gitu istilahnya, sampai akhirnya mengantarkan seorang Pak Didik Arianto ini menjadi CEO Seon Indonesia. Yeah. Pak Didik sendiri nih sebagai seorang CEO nih Pak, melihat Seon sendiri itu gimana sih Pak dari kacamata CEO? Kalau saya sendiri, Seon sendiri adalah suatu keharusan. Suatu keharusan? Bagi dunia pendidikan Indonesia. Karena kan digitalisasi sekolah itu kan adalah sesuatu yang mau nggak mau harus dilakukan oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Oke. Gitu. Nah, makanya dari sisi itulah saya baca, memang mungkin untuk 1-2 tahun ini sekolah-sekolah kan belum istilahnya belum melek lah gitu. Yeah. Tapi saya yakin 3 atau 4 tahun yang akan datang semua pasti akan online. Oke. Gitu. Ya. Ini menurut Pak Didik terkait pandemi ini
mungkin nggak Pak misalnya nih kalau nggak ada pandemi kita nih nggak melek nih sama sekolah online, atau sebenarnya memang ada atau tidak adanya pandemi ini emang udah menuju digital aja nih? Kalau menurut saya sih ada tidak adanya pandemi pasti akan menuju digital, cuma waktunya lah katanya kalau nggak ada pandemi mungkin katakanlah 4 atau 5 tahun yang akan datang akan digital. Cuma karena ada pandemi ini mau nggak mau kan paling 1 atau 2 tahun lagi lah. Oh jadi lebih pasti. ini ya, lebih cepat ya, mau tak mau gitu. Pak Didik sendiri melihat Indonesia deh, kita ngomong agak tinggi sedikit nih Sobat Sion. Sudah siap belum menurut Pak Didik dengan sistem sekolah online ini? Kalau untuk saat ini sebenarnya mau nggak mau harus siap. Memang dengan keterbatasan yang ada, Indonesia sendiri harus siap, karena kalau dibandingkan negara lain memang kita sangat jauh tertinggal ya. Cuma dengan keadaan ini sih dengan potensi kita juga saya yakin mereka pasti siap Indonesianya. Iya juga ya, apalagi dengan ya segala sesuatu pasti butuh adjustment lah ya. Sobat Sionnya mungkin dalam waktu yang lama, ada juga yang sebentar, tapi paling tidak bergerak terus Pak ya. Iya. Oke. Nah, kalau begitu Pak Didik sebenarnya apa yang ingin diberikan Sion ini untuk pendidikan, khususnya pendidikan Indonesia nih? Kalau kita sih terus terang pengen mempermudah guru ya, untuk mempermudah guru dalam penyampaian pembelajaran, dalam mengadministrasikan proses belajar dengan siswanya gitu. Yang utama sih itu. Kalau untuk masalah pembelajaran jarak jauh sih mungkin kan kedepannya memang pembelajaran tatap muka kan masih tetap diperlukan nanti ke depannya, karena kan murid kan butuh sosialisasi. Cuma digitalisasi kegiatan belajar mengajar itu yang akan kita capai oleh agar Sion itu bisa membantu para guru lah ini gitu. Memudahkan pengadministrasian belajar proses belajar mengajar. Terus penyampaian pembelajarannya ke siswa gitu. Contohnya kayak pemberian mata pelajaran sebelum tatap muka besoknya sehari sebelumnya kan bisa dikirim dulu. Oh, jadi muridnya bisa baca dulu gitu loh. Iya, gitu. Terus pelajaran-pelajaran yang diberikan kan bisa bisa disimpan juga oleh guru atau murid gitu. Dan juga pengarsipannya lebih teratur lah Pak ya, lebih rapih lah ya. Betul, ini kalau dipikir-pikir ya Sobat Sion, kalau misalnya di zaman saya deh, jangan ngomongin zaman Pak Didik ya, udah kejauhan gitu. Saya mah juga pengen kalau misalnya saya masih ada kesempatan sekolah lagi gitu misalnya, ya saya melihatnya dunia digital ini kan ya semuanya tuh jadi serba mudah gitu, serba mudah gitu. Pak Didik sendiri sempat ini nggak Pak Didik, sempat gamang nggak misalnya dengan mungkin anak-anaknya Pak Didik sekarang metodenya sudah digital gitu, mungkin dia bertanya sistemnya terus aduh ini gimana nih karena di zaman saya nggak ada atau gimana, sempat gamang nggak sih Pak? Sempat kaget juga. Kagetnya gini, waktu zaman dulu kan saya kan mata pelajaran kita catat, kita hafalin, terus buku kan banyak, tebel gitu lah. Sekarang saya lihat anak saya ini sekolah 3 tahun buku tulis saja nggak ada. Iya betul. Semua udah pakai gadget. Iya kan, semua udah tersimpan di laptop gitu loh. Betul. Makanya saya kapan bacanya, kapan belajarnya. Udah baca dari mana gitu. Ini ada di laptop semua gitu. Ya itulah dinamika ya Pak ya, tapi mau nggak mau akhirnya kita sebagai orang tua, jangankan Pak Didik nih, saya yang katanya generasi saya ini adalah orang tua milenial katanya, saya juga gamang juga Pak ngelihat anak saya juga masih TK ya, masih PAUD juga, cuma ngelihat dia belajar depan laptop. Oh sekarang gini orang belajar. Dulu tuh mungkin Pak Didik masih ingat kita kalau misalnya pelajaran hari Selasa kita tuh nyusun pelajaran dulu hari Seninnya malam ya. Atau kalau saya dulu saya bawa semua Pak, jadi malamnya nggak usah nyusun pelajaran. Atau bukunya ditinggal ya di sekolah gitu. Pak kita intermezzo sedikit biar nggak terlalu tegang nih Sobat Sion. Kalau boleh saya minta seorang Pak Didik Arianto nih dengan pencapaiannya sekarang menjadi CEO Sekolah Online Indonesia ya, CEO Sion Indonesia. Coba Pak sebutin 3 guru yang berkesan selama Pak Didik bersekolah dari SD, SMP, SMA. 3 aja yang berkesan. Yang menurut Pak Didik tuh bisa membentuk Pak Didik menjadi karakter Pak Didik sekarang gitu. Dulu saya ingat SD. SD itu
namanya Pak Suroto. Pak Suroto. Ya. Ngajar mata pelajaran apa? Matematika. Terus SMP itu dulu ada namanya Ibu Mursidah. Ngajar mata pelajaran? Itu dia dulu ngajar mata pelajaran, sekarang nggak ada apa namanya mata pelajaran zaman dulu tuh. Coba bayangin Sobat Seon. Sekarang mata pelajaran itu udah nggak ada. Yang Ibu Mursidah kan Ibu Mursidah belajar bahasa agama. Agama Islam ya dulu. Masih ada ya, masih ada sekarang. Oke, yang terakhir Pak. Terakhir. Kalau yang SMA itu yang mengingat satu guru, namanya Ibu Sapa, almarhum Sapa, itu guru bahasa Jerman saya itu. Bahasa Jerman tuh Pak ya? Itu Ibu, lupa saya. Jadi buat Sobat Seon nih yang di SMA 1 Solo mungkin, atau yang mungkin teman-temannya Pak Didik nih, coba diingetin guru wanita Pak ya? Wanita. Nanti mungkin yang tahu itu ada teman saya tuh nanti. Oke, nanti namanya Pak Tirta Mursitatama, itu pasti tahu nanti. Pasti tahu ya, nanti kita tanya ya. Guru bahasa Jerman. SMA 1 Solo ya. Ini kebangetan nih. Lupa nih muridnya. Nah, Pak Didik punya pesan apa nih buat para pelaku di dunia pendidikan Indonesia terkait dengan sistem digital sekarang, atau mungkin yang ada korelasinya dengan Seon gitu? Kalau pesan saya sih pada pelaku dunia pendidikan, jangan lelah untuk belajar menuju proses digitalisasi sekolah itu sendiri. Iya. Walaupun mungkin di awalnya memang agak berat ya untuk beralih dari istilahnya semula kita semua harus pakai ngetik, tulis tangan, semua harus manual. Sekarang semua proses digitalisasi itu yang itu kemarin terakhir saya ngobrol sama guru di SMA saya. Dia memang tantangannya itu merubah mindset murid dan orang tua dan guru sendiri. Jadi semuanya ya Pak? Iya, semuanya. Dari kan selama ini mereka masih masih ketergantungan yang sifatnya konvensional itu masih besar. Betul. Jadi untuk menuju proses digitalisasi itu kadang-kadang mereka kalau menghadapi kan kalau server lagi down atau gimana kan susah. Di itu kadang-kadang udahlah malas kembali lagi gitu lah. Itu mau nggak mau memang kita harus lebih sabar dan jangan pernah lelah lah untuk mencoba-coba terus lah. Gitu. Jangan nyerah lah pokoknya ya. Seperti kata Pak Didik, kalau hidup monoton tuh nggak enak. Hidup lurus-lurus. Ini juga berarti menjadi tantangan semuanya Pak ya. Orang tua, murid. Kalau murid mungkin nggak Pak? Kalau murid sih enggak lah. Kalau murid kan? Cuma memang kalau saya lihat ya kemarin lawannya cuma malas. itu kayaknya dari murid zaman dulu sampai zaman cuma malas gitu loh. Karena sebenarnya lebih gampang bagi mereka. Tapi kan dengan hadirnya Seon, insya Allah kan nanti kan semua kan bisa udah bisa lewat itu kan mobile app kan, dia kan bisa di mana aja. Jadi nggak perlu gotong-gotong laptop atau dari handphone aja. Dari handphone nanti kan udah bisa nanti gitu. Nah gitu ya. Jadi ingat nih, kalau misalnya ngerasa agak kesusahan, itu jadiin tantangan Pak ya. Iya, justru jadiin tantangan. Pak Didik aja yang katanya suka ngambil risiko, suka tantangan, bisa mengantarkan beliau jadi CEO-nya Seon Indonesia. Kita harapkan dengan menjadi CEO-nya Seon akan semakin banyak hal-hal menantang, akhirnya Seonnya juga bisa jadi lebih kokoh, lebih kuat ya. Amin. Nah, tadi Pak Didik sempat menyinggung soal sekarang Seon ini sudah bisa diakses di mobile apps. Jadi nggak usah bawa-bawa laptop lagi, nggak perlu lewat web lagi, sudah ada, bisa Sobat Seon download di App Store ya. Sudah bisa di App Store, dicari aja Seon Indonesia. Pokoknya yang warnanya oranye, gambarnya burung hantu, udah langsung download. Kasih tahu teman-temannya atau mungkin kasih tahu gurunya, pakai ini aja gampang karena one stop activity udah bisa ada di sana Pak ya. Iya, betul. Dari mulai absensi dan segala macam gitu ya, sudah ada pokoknya sudah ada semua di Seon Indonesia, sudah bisa di-download di Play Store ya. Nah, ngomong-ngomong soal yang udah ada mobile apps juga, Seon juga nggak bosan-bosan nih ngingetin bahwa Seon Point-nya masih ada. Jadi semakin banyak nih Sobat Seon menggunakan Seon gitu, poinnya makin terkumpul dan akan bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan hadiah ya.
Hadiahnya apa? Coba bisikin apa? Ada apa? Laptop tuh. Apa gini-gini mijit. Handphone tuh. Handphonenya bisa nggak buat saya? Saya install nih sekarang juga. Jadi dari mulai handphone, laptop, voucher ya, voucher e-wallet ya. Nah, kayaknya saya nggak jadi deh, handphone itu aja. Pokoknya siapa yang pakai Seon Point-nya, jangan lupa dikumpulin Seon Point-nya, beraktivitaslah sesering mungkin dan sebanyak mungkin di sana. Nanti ikutin infonya di semua sosial media Seon, Twitter, Instagram, Facebook, sama YouTube-nya Seon Indonesia. SEON Indonesia. Pokoknya yang nggak ininya oranye, gambarnya burung hantu. Udah, itulah kita Seon Indonesia. Pak, ngomong-ngomong, saya ngobrol, saya dapat e-wallet apa dapat laptop nih Pak dari Bapak nih, ngomong nih. Apa dapat handphone? Apa dapat minum doang ini? Terserah maunya apa. Wah, ini mantap. Wah, saya suka nih. Langsung Pak, 2 episode Pak, habis ini Pak. Kita Pak ganti baju Pak. Aduh, Pak, tapi sebelum Bapak memberi saya Seon Point komplimen, saya pengen memberikan dulu sebuah kenang-kenangan. Jadi begini Pak Didik, saya tuh selalu percaya bahwa di era kita sekolah itu pasti ada lagu-lagu yang terngiang-ngiang Bapak. Selama kita sekolah gitu. Pak Didik dulu ekskulnya band nggak atau? Bukan. Dulu sempat ekskul apa Pak? Ekskul saya tuh dulu waktu ekskulnya sepeda, udah sepeda. Bukan, kalau main sepeda karena kan memang saya waktu SMP kan saya pulang pergi naik sepeda. Oh, jadi udah nggak asing lah ya dengan goes-menggoes ya. Iya. Ekskulnya apa Pak? Ekskul saya tuh waktu SMA, seingat saya nggak ada ekskul ya. Oh, zaman dulu Pak. Dulu cuma istilahnya ya pas anak-anak kumpul-kumpul main-main. Jadi di luar koordinasi sekolah. Jadi teman-teman tuh bikin istilahnya bikin kayak kelompok pencinta alam. Oh, sempat ikutan tuh kelompok pencinta alam Pak? Iya, dulu. Wah. Dulu saya memang banyak kan di naik turun gunung lah. Wis, ini seniornya Firsa Besari. Ini Firsa Besari nggak ada apa-apanya nih. Pak, dulu Bapak kalau naik gunung suka nulis kata-kata gitu nggak Pak? Naik gunung. Nggak pernah. Biasanya kan sekarang anak gunung tuh gitu Pak. Anak gunung bawa kopi senja gitu sekarang. Belum kepikiran Pak ya dulu? Belum kepikiran. Dulu kan kita paling naik ya modalnya cuma air mineral. Wah. Betul. Dulu Indomie. Aduh, nah berkaitan dengan lagu Pak. Lagu apa sih yang mewakili Pak Didik banget deh dulu? Dulu itu lagu yang mengingat itu karena kan istilahnya salah satu yang motivasi saya untuk berubah. Oke. Jadi kan kelas 1 kan sempat nakal-nakal gitu sama ya kelas 2 SMA kan saya jadi saya harus berubah. Nah, kebetulan itu kan tahun 93 tuh. 93. Itu ada lagu Scorpion ya, Wind of Change. Wind of Change. Tahu nggak tuh Sobat Seon Scorpion? Di Google aja lah. Saya maklum kalau Sobat Seon milenial tidak tahu Scorpion ya. Soalnya anak sekarang kan taunya Pamungkas yang gitu-gitu lah. Pamungkas juga belum tentu tahu Scorpion. Jadi kita akan bernyanyi di iya betul. LKS, lagu ketika sekolah. Tapi Pak, tolong bantu saya untuk menghadirkan gitar sakti saya Pak, dengan cara mencetikan jari. Nanti ada gitarnya. Gini. Ayo, 1, 2, 3. Wah, mantap. Terima kasih atas jentikan jarinya Pak Didik ya. Aduh, tapi sebelum kita masuk LKS nih Sobat Seon, kita mau ngingetin sekali lagi untuk follow semua sosial medianya Seon ya di @seonindonesia, dari mulai Twitter, YouTube, Facebook sampai Instagram ya, karena di sana ada info-info terbaru soal Seon, updatean terbaru termasuk soal Seon Point ya. Sekali lagi, Seon Point pakai sesering mungkin, seaktif mungkin biar bisa ditukar tadi sama hadiah kata Pak Didik tadi, dari mulai e-wallet, laptop sampai handphone. Gitu. Tadi nanti saya tinggal pilih Pak ya. Nanti ada door prize juga rencananya. Ada door prize. Hadiahnya apa Pak? Boleh dibocorin nggak sekarang? Boleh nggak dibocorin? Yeah. Boleh. Silakan Pak, apa hadiahnya? Rencananya nanti dia tiap semester itu kita akan kasih 1 mobil. Paket umroh. Dan perjalanan wisata religi untuk yang non muslim. Nah,
kebetulan info terupdate Pak yang saya tahu katanya nanti umrohnya pakai mobil itu ya jadi ya ke Mekahnya ya. Aduh, pokoknya terima kasih Pak Didik Arianto. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya atau tadi sedikit mengingatkan pada masa-masa kelam. Tapi itu hanya jadi spion aja Pak ya. Iya, betul. Nengok-nengok aja, jangan muter balik Iya. ya. Buat dijadiin trigger dan ingat quotes-nya. Ini buat para yang ngedit ya. Tadi quotes-nya dari Pak Didik Arianto. Hidup kalau lurus-lurus aja monoton, tidak ada tantangan. Wah. Nanti ada di sini deh Pak. Terus pindahnya ke atas tuh, biar susah yang ngedit. Muter tuh quote-nya tuh. Biar susah yang karena anak baru, ada anak baru harus diberdayakan Bapak. Muter dia. Terus sama saya pukul tuh quote-nya. Wah. Gitu. Biar susah dieditnya ya. Jadi tolong itu prompter diklik, kita gitu apa lirik. Oke. Jadi ini lagunya Wind of Change dari Scorpion ya. Lagu ini yang menghantarkan, yang nge-trigger Pak Didik untuk melakukan perubahan dalam dirinya. Wah, jadi mudah-mudahan semua yang mendengar lagu ini juga bisa melakukan perubahan-perubahan yang baik ya Pak ya, betul. buat dirinya. Ya, Bapak yang siulnya saya main gitar doang. Ya udah deh kalau gitu sekalian Gian Kala pamit bersama Pak Didik Arianto juga pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia Scorpion Wind of Change. Hai Pak. Follow the most fun down to Gorky Park, listening to the wind of change. I got a summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Langsung rap aja boleh, prompter ke bawah terus. Udah ke atas lagi. 1, 2, 3, let's go. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Rap sekali lagi Pak, let's go. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change.